Bahasa dusun ngentak ngambung lah kau di situ. Tidak akan pernah aku kembalikan kojomu itu. Teruslah kau mengais-ngais, mengais-ngais, mengais-ngais gitu. Seneng aku ngeliat kau tuh. Nagih-nagih. Gila lu miskin banget 200.000 lu tagih terus. Ya, kojomu itu ya. Karena apa? Karena itu sudah akadnya waktu itu kau beri. Ngerti kau? Tidak akan mungkin kue kojomu itu dari bulan Maret terus baru kau tagih setelah di bulan berapa? Kau siar-siarkan masalah itu. Setengah tahun setelah itu baru kau nak minta, baru kau bilang itu ngutang. Nggak mungkin, logikanya di mana? Hah? Kalau memang itu kau ngutang, pasti dong sebaik-baiknya kita berteman, pasti kau bilang, Dek, tolong ya itu ya, Ayu udah harus ini. Alasan kau kan pintar sekali tuh ngebohong. Itu duitnya itu lah nak dikasihkan sama itu. Laki aku lah ada pacak lagi ngerokok. Heeh. Iyo. Laki aku lah ada pacak merokok. Itu tuh pakai duit laki aku ngambil di kantongnya yang bertebuk. Bayar. Heeh. Kau bilang cak itu, pastilah aku bayar. Martabak har masih muka. Pastilah aku bayar. Kecil dari kojo kau tuh, udah kate urusan itu 200-300 ribu mah kecil. Bukan sombong gitu yo. Tapi caro kau tuh aku tidak suka. Caro kau itu minta yang udah kau kasih itu semuanya dengan mengancam. Ya, kau tuh ngancam. Aduh, bukti ancaman kau tuh sama aku. Ya, kalau kau bilang, Dek, sorry ya, ternyata semua kebaikan aku tidak kamu hargain. Di acara ulang tahun saya harapkan sekali kedatanganmu. Ini lanjut sambal calo, iyo. Kuharapkan sekali kedatanganmu, tetapi kamu tidak menyempatkan. Berkirim bunga satu tangkai, bunga mawar merah pun kau tak mau, Dek. Udah usah. Kamu ngasih ke wong miskin hati untuk apa? Cicak-cicak kayu pula. Kalau dia miskinian kita kasih yo. Cicak-cicak kayu. Terus aku jadi gini ya dek ya. Aku nggak ikhlas. Aku nggak redo dengan apa yang kuberikan sama kamu. Aku minta dibalik kadek. Kau tulislah itu rinciannya. Udah. Udah, oh yuk, sorry baik kalau cak itu. Nah, oke, nak berapa? Ayo, nak mamano, kece, amu cuma 1-2 juta nih lagi kece, itu kece. Iya, sama biaya gojek lah dihitung sama dia, udah apa-apa, hitung lah kalau. Tapi caranya itu benar baik gitu, caranya benar, caranya harus baik. Bukan dengan mengancam saya, ya menyatakan sama. Saya tidak bernegosiasi dengan yang namanya teroris. Anti bagi saya bernegosiasi dengan yang namanya teroris ya. Mohon maaf ya. Apa itu teroris? Ya itu orang yang menteror, orang yang mengintimidasi. Ngapain? Terus dia bilang, nanti kamu akan saya laporkan ke siapa katanya? Ke PJ. Aku bilang, siapa PJ? Bingung aku. Dalam hati aku lapor kalah kau ke situ ke KPK. Bingung aku. Aku bilang gitu. Ya nggak jadi makan deh. Udah mau habis sih. Iyo, Prabu Muli Furniture, oke. Aku bilang, sapo? Aku bilang, PJ. Oh, habis itu dia petantang petenteng ngomongkan aku dengan PJ. Ya Allah, aku bilang, Rainyo be, aku baru ngeliat di Google. Rai PJ-nya tuh baik aku baru ngeliat di Google. Ngapa dia ngomong ke aku lah begini PJ, lah belaki PJ, lah ilaha illallah mimpi sak di mana wong ini aku bilang. Lah jangan jadi jemebuyan jangan jadi jemebuyan. Dengar ka cerita saat di omongan-omongan jeme
Mohon maaf, itu tuh omongan jemu begawi ng aku dan itu, pembantu aku dan itu, lulunya tuh. Nah sakit hati, itu. Tuh apa pula? Dewe, laudem begawi ng aku. Ilo, budak gi kece anyela janda, itu budak nih ya. Datang ke rumah, aku terima. Gajinya lah 3,5 juta. Laudem itu beri banget nggak supir anak aku. Lah tekembung lulu itu. Asap, maaf, salah. Tapi ceritanya tuh, jadi budak ini akhir kawin, nggak supir Bapang Bima, nggak supir Bima, jadilah supir Bima, lakinya tuh, dia lah di lagi begawi, ya, di rumahku, dia kan apa, bahasa banyak cuma yang pacak begawi di rumahku, udah, satu saat, itu ngambil laki jemu pula, seperti ini tadi tuh, nah, tuh umumnya lah aku nah. Yang pacak ngomong kah itu, cuma yang pintar na ngomong kah itu, kalau dia itu lala tuh diam nah aku tuh ngina bini supir Bima nih dan itu aku bilang terus aku bilang istrinya dia kemana yang itu, katanya kan lagi hamil, aku bilang. Iya, istrinya dia dipulangin, Mim. Sekarang udah diganti sama mbak itu, katanya. Oh, mudah. Satu saat, si ART ku, mantan ART ku ini ceritanya meminjam mobil. Bu, boleh nggak saya pinjam mobil ibu? Katanya. Oh, cuma broker. Boleh nggak saya pinjam mobil ibu? Katanya. Jadi untuk apa mobil saya? Ya saya mau jemput anak saya bu, dia tahu diri nih ya, aku bilang betino ini. Lu, aku bilang gitu ya. Loh aku bilang, kan suamimu kan kerja di kantor, aku kan. Ya kamu pinjem lah sama mobil kantor itu kalau dikasih, aku bilang gitu loh. Mobil ibu ya bubung pakai. Dan nggak mungkin lah gue kasih mobil gue ke lu gitu. Adek gue mau pinjem aja ibaratnya harus bener-bener kita tahu ya kan apa untuk apa gitu kan ya. Muka tembok nggak tahu diri karena mungkin tadinya dia merasa kalau kita itu udah nganggap dia tuh kayak keluarga ya, kalau kita ya namanya orang kerja kita perlakukan seperti keluarga ya gitu, tapi itulah terkadang ada orang yang memang tidak bisa kita berikan ruang untuk itu. Nah akhirnya dia kesel kayaknya di situ ya, tapi dalam hatiku ya you have to know your place gitu ya. What are you talking about? You trying to borrow my car, mau pinjam mobilku dan pergi ke Jawa sana gitu. Iya. Ya pinjam lah mobil kantor. Kenapa mesti pinjam mobil saya? Lo terus saya mau pakai apa? Lo kan mobil ibu ada 2. Ampun. Nah terus walaupun mobilku ada 10 juga siapa kamu yang seberani itu gitu kan ya. Udah lahirnya dia sakit hati lah ceritanya. Waalaikumsalam. Sakit hati ceritanya. Nah udah itu satu saat lakinya ini ditegur li Bapang Bima karena dia melaporkan gawian Bima, dia melaporkan ini kursus-kursusnya si Bima ini. Oke, pasti diskon mantap. Ditegur lakinya tuh, ngamuk lah dia nih betina si ko ini, ngamuk dia marah-marah ya aku, Bu. Jangan begitu dong, bilang sama bapak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita tuh yang paling sayang lo bu sama ini. Lo. Kamu aja kalau gitu jadi supir ya, jangan suamimu. Kita mau keluar bu, ya sakarepmu. Dan lagian lakinya nih nurut benar betina ini. Mungkin karena goyangannya. Ganas sepertinya ya Ya sudah, akhirnya dia keluar ya, kita kan tidak bisa ya, silahkan kalau mau keluar ya keluar gitu, kalau tidak bisa ditegur ya sudah gitu, untuk apa gitu kan ya. Ya gibah yuk kita gibah ceritanya. Akhirnya jadi punya dendam pribadi ya, gimana nggak dendam. Sejak dia keluar dari sana, sejak dia keluar dari kantor itu, tempat tinggal dia harus bayar. Baru kau rasa, kini baru kau rasa.
Tempat tinggal dia harus bayar. Sewa itu nggak murah, Bo. Di Jakarta apalagi anaknya gede. Kau carilah itu ya, paling nggak berapa jeti, ya kan? Ternyata apa cicilan mobil juga harus dibayar. Terasa mulai ya cinta, terasa. Makanya kau jangan sok kau kalau baru-baru melek aja. Beraninya kau bilang kau nak keluar dari kantor bapaknya Bima, kau udah tahu dan bersyukur kau ya. Ya udah, mobil nak dibayar, tempat tinggal nak dibayar, makan, sekolah anak, dak katik lagi pendapatan. Kalau di kantor bapaknya Bima itu, yo, ada yang namanya apa pavilion, apa itu namanya mesnya semuanya pakai AC. Apa lagi? Yo, aku jualin di Jepara yuk. Oh, itu ya, boleh lah. Dia juga ada gaweannya, dia buka warung makan gitu. Jadi bener-bener dia nih keraso kalau ternyata nyesek banget dong. Makanya jangan terbawa emosi. Tapi akhirnya sudah terburu dendam sama saya. Loh, apa salah saya? Kau sendiri anak keluar, kau yang ngamuk. Kamu lah masih drum tetak tuh. Nah, akhirnya dia ini yang calling-callingan sama si grupnya drum tetak yang gak waras itu. Dia bilang ya itu pelit. Dia bilang ya itu gak ada yang betah orang di rumahnya. Dia yang gak betah kayak lu mah gue mah syukur. Yang gak betah sama gue kalau orang kayak lu mah gue mah alhamdulillah. Ngapain? Lu mah duri dalam selimut. Bener gak sih? Duri dalam selimut ya? Nah seperti itu. Jadi dia tuh dapat semua info itu dari mantan ART. Ya, begitu ceritanya. Lah, katanya kau wong bos. Katanya kau wong bos. Orang hebat. Temen kau dewek udah kau obok-obok tuh semuanya. Bini PJ. Dalam daging saya. Oh ya salah saya. Dalam selimut aja bawaannya. Udah ngantuk kayaknya saya ya. Jadi, can you imagine? Dia dapat cerita itu dari mana? Dari orang yang sakit hati, ya. Dari orang yang pikirannya itu, mohon maaf ya, SDM rendah gitu ya. Bukan saya, banyak kok ART yang baik, itu banyak. Kalau ini sakit hati, orang yang tidak tahu bersyukur, orang yang sombong gitu, merasa gede kepala gitu, padahal cuman jual yang namanya tenaga. Itu dalam selimut, ya itu. Nah, habis itu dendamnya kemana-mana. Nah itu, dari situlah dia itu mendapatkan berita-berita itu. Ya. Oke, so dasar baik satu frekuensi sesama SDM rendah, jadi nyecah itulah sama mantan itu. Mantan apa? Mantan apa ayo? Kata kuncinya apa tadi? Saya bilang ya sudahlah ya. Semuanya itu satu frekuensi. Kalau orang yang masuk sama dia itu yang benar-benar satu frekuensi. Kuitiao. Kapo omongan jimululu itu didengai. Doa ala kebuyan kabar. Habis itu dia keluar. Itu simpenan PJ-nya. Tapi tidak apa-apa pula. Bekelas lah juga dikit gitu ya. Astagfirullah. Daripada diomongkan simpenan lakinya. Lah aku.
Daripada aku diomongan simpenan lakinya. Oh, dah kate nian raiku. Habis nian raiku. Habis nian raiku. Dah kate yang dibanggoka dosa lah banyak. Ya kan? Dah kate yang ku banggo ke dosa lah banyak. Entah pu cepat pengerasukannya apa tidak. Ada lah masuk belum? Oh, ini dikeruan aku tuh tina masuk apa belum do? Ini untuk 17 tahun ke atas, 18 tahun ke atas ya. Dah usah nangis ikut, dia masih kecil tuh, tidur lah. Nah, masuk belum? Itu kakang dek keruan do, lah kesembelihnya. Nah, ya. Jadi begitu, ya. Jadi sekarang teman-teman sudah tahu dia dapat itu informasi yang gilo itu dapat dari mana. Yuk. Mantan ART satu frekuensi karena dia juga mantan. Apa? Ayo. Pintar itu yang ngomong. Iya. SDM rendah bersatu katanya, Masya Allah. Ya, jadi kalau ngelihat dia petantang petenteng segala macam, itu adalah bukti bahwasanya dia membutuhkan validasi, ya. Jadi kalau saya itu bukan validasi, saya itu mau membuka mata orang-orang yang sudah terlanjur terbawa arus sama dia. Cucurut, saya bedakan lah bagaimana orang yang butuh validasi memang dan bagaimana orang yang mencoba untuk membuat mata kamu tuh terbuka. Udem lah, ya. Aku udah butuh validasi. Ya kita tadi baik diomong kayu, katanya pernah ayo diundang sama TV, ayo udah galak. Ya untuk apa? Ayo untuk apa? Lah lebihan ayo tuh di sini nah lah 10 lah berapa jam ayo nyanyi sesama babu kompak ulala bebe. Iya dia tuh cari semua dengan orang-orang mantan saya yang pernah bekerja sama saya. Oh iya beneran sesama babu kompak kayaknya. Bukan aku yang ngomong ya. Okay. So anyway nggak apa-apa sih Mbak. Sebenarnya banyak orang-orang yang terdidik karena apa itu adalah pembelajaran dari rumah bagaimana dia apa tuh Mbak namanya bisa mendapatkan pendidikan yang baik dari rumah. Kalau masalah akademis Mbak tidak semua orang seberuntung kita yang bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi gitu. Semua orang juga pengen punya pendidikan yang tinggi ya. Hobinya pamer makanan itulah dia kepacaannya. Tapi kalau jiwa kita yang jelek, mentality kita yang jelek itu ada sesuatu yang salah biasanya. Tapi mulutnya kotor nian yuk wong itu. Kau udah usah naruh kata tapi. Payus nggak usah ngomong tapi, langsung mulutnya kotor nian gitu. Karena dia tidak ada yang bagus. Tapi itu merupakan suatu perlawanan kata dari yang sebelumnya sayangku. Nah kalau ini udah kate bagus-bagusnya dia. Puturnya yuk, nah itu baik, itu benar itu. Tapi, nah kata yang bagus-bagusnya dia tuh, cica-cica belaga, ya, aduh astagfirullahaladzim. Ini cerdas loh guys, enggak juga, itu yang komen baik, common sense baik. Kenapa kakak nggak pernah, apa tuh sayang? Kenapa kakak nggak pernah laporin dia? Tadi udah aku jawab ya. Ngeri kali yuk bicaranya. Kalau bicara dia, iya. Capek ngakak. Dari tadi ya kita udah ngakak ya. Mulut kotor, suara cempreng, manu buntal. Jangan salah. Dia sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik ya cinta-cintaku semuanya. Dia sudah menyanyi walaupun suaranya itu seperti jeritan di dalam kubur. Itu lagu dia itu
suara yang dia keluarkan itu merupakan suatu jeritan, ciri-ciri jeritan dalam kubur. Jeritan drum tetak mau beranak. Oh, udem lah kudai, oi kalau temising. Udahlah kudai, udem lah tua. Malah kita tuh sesama pengajian. Udahlah pula kabang hot nak kesini nak kesitu lulu ke ngambil benar sekabar tuh. Pokoknya ngantat ke pempek ke situ, ngantat ke pempek ke situ. Oi, udahlah kudai. Keruan je mulai temakan gale pempek kita nih di Sumatera Selatan gale. Tuh lawah benar makan pempek tuh. Ya Allah, hai. Bukan benar tuh lo berdemana nanya jema tu ribang dapatkan makanan sa di kabah tu. Tak apa kabar kata kabar tu kabar unjuk-unjuk katulah jema tu. Hanya kelah jema tu lah mulai kesal lah jema empai kabar butang kabar ngaku. Kaput berskabar ni malah jadi kaput kabar sekalian. Kaput ada guna kaput pasal dimakan. Injuk gala jema. Dinjuk kan gala. Dia jujuk-jujuk. Masuk-masukkannya ke sana ke sini. Tapi itulah pengambil dia tu. Hanya kalau tu dia ungkit tegala sama dia lah dia deribang lagi kalau. Bukannya kita butang. Bukan lucu sekali. Dia ngajak kita ke rumah. Dia umumkannya kita numpang makan. Ada dia bang ngajak ke rumah. Dia umumkannya kita numpang makan ke rumah. Oleng, palak Barbie. Dia baru cerdas. Dugong, makanya banyak dia. Malah belagu saja. Makan apa, Mami? Hai, Mbak. Aku makan kuitiau. Dia ngajak kita makan, dia umumkannya kita numpang makan, dia tahu diri ujinya. Astagfirullahaladzim. Mangke masih banyak loh pengikut-pengikut dia ni. Yuk katanya yang itu nak ngambil, nak itu validasi, hoi. Sampai pacak ngak kata validasi lah, teku mau ngak validasi tu lah udah kuda kabar. Hai. Malah aku nginai buhok di pucuk bukit, nginai dai-dai kamu tu. Alang kesembelanya itu. Tu karut lagi tu karut masih aja kamu tuh ini kah ya Allah, hai dalam hati aku. Hegeng aku. Hegeng lakinya diambil jemu di hegeng aku. Aku dandan kok kamu yang pang. Ngurusin doa. Apa sayang? Dia sudah musuhan sama Ibu Eva M loh Mbak. Oh, emang enggak? Sudah aku bilang, aku udah pernah bilang. Itu pasti akan urusan duit. Itu pasti akan pecah sama yang namanya orang ini. Mau siapapun. Dulu dia sudah pernah mau ngajakin aku ngecek istri Sa. Bahasa dia istri Sa pelakor. Istri Sa pelakor, itulah dia gaweannya. Kalau dia bayar ngambil laki wong. Maaf. Skip. Tadi aku mau ngomong apa? Aku lupa. Apa tadi? Aku lupa. Astagfirullahaladzim. Ya, serius aku lupa beneran. Iya. Apa? Aku lupa nian. Istri Sa.
Istri satu. Oh, yang musuhan sama Bu itu, Bu. Iya, iya. Lah musuhan dia. Pasti pecah kongsi sama dia tuh. Tapi apa? Mungkin dia kalau kalau sama yang penyanyi itu, yang Eva itu, mungkin dia udah pertama mereka udah sama-sama megang kartu masing-masing, ya. Dan aku lihat sih yang satunya juga ya mungkin kalau di TikTok ataupun apa ya mungkin dia nggak begitu inilah gitu ya, dia tidak punya keberanian untuk itu, mungkin dibabat habis kali ya masih M itu, atau aku nggak tahu, tapi dia menyindir-nyindir iya, tapi orang berpikir kalau misalnya itu adalah sindiran ke saya gitu, padahal enggak, dia tuh musuhan sama siapapun, minta ke dikicik ka istri sah merangkak lu ke bau badut, ya Allah punya musuh martitik. Iya, katanya edukasi sama istri sah, elah edukasi sama lu mah kagak dapat, SDM rendah. Sampai aku aja apa dia bilang katanya tiketing ini tiket pesawat. Aku bilang udah diatur aja deh dulu sama ibu lah, ngarang aja deh Bu, bebas. Ibu mau udah gila, tapi yang lebih gila lagi orang-orang yang ngomong yang ikutan sama ibu lebih gila lagi tuh. Akhirnya mingkem ibu itu, bosen dengar dia ngomong. Aduh, hai. Aku tuh heran, masih ada aja orang yang ibaratnya itu, tapi tunggu bae, nanti dia di perkumpulan itu pun nanti dia ribut lagi sama orang lain, sehingga orang lain akhirnya akan mengusir dia dari perkumpulan itu. Lihat aja, tapi sebelum itu aku yakin ya, aku yakin dia akan cari lagi, loncat lagi, dia tuh loncat terus dia untuk mendapatkan lagi, nanti dia kasih terus, orang kasih terus, sampai akhirnya dia terus kantongnya kayak itu sebo. Jangan sampai kau tuh utang sama sini untuk ngasih uang makan. Banjing luncat ya yuk. Membeli teman seperti dia ya. Iya, jadi ya kayak aku itu dulu, dia itu semua dia yang kasih. Saya tidak pernah meminta, ya. Saya tidak pernah meminta. Mau minta apa? Saya pempek saya punya, ya. Saya punya toko. Ibaratnya pada saat itu pun kita mau bikin kedai. Orang yang bikinin saya supply saya pempek itu kakak, masih saudara saya pun pempeknya juga enak luar biasa gitu kan, yang udah jelas gitu kan ya. Biar orang merasa punya utang budi, betul banget Mbak Neng. Dengan dia memberikan hal seperti itu, orang-orang itu akan merasa terikat sama dia, gitu kan? Lah ya dia mau mengikat saya ya salah orang. Salah orang lah kalau mau mengikat orang kayak saya. Ikat sama berlian, jambu kak. Ikat sama berlian, oh itu utang kemana dia? Parfumnya bae, yang udah dia bangga-banggakan tuh, itu parfumnya harga 200.000. Nah, beli ke aku berlian, petantang petenteng dia pakai LV second. Ngatokan aku barang aku palsu. Aku bilang, ya kalau memang kamu punya semua data, carilah itu data ke mana itu? Ke Christian Dior, ke mano-mano gitu. Carilah data di situ siapa. Ya, cari namaku di situ, dia tahu kok namaku siapa. Apa kayak badut Ancol dia, ya Allah Rasi.
Hmm, tahun 99 saya udah berangkat jadi orang pramugari, jadi pramugari di Singapore Airlines tahun 99. Aku ada fotonya, ya. Orang macam itu sebenarnya musuh dalam selimut, kapanpun dia bisa attack gitu, Mbak. Aku punya fotonya. Di tahun itu pun ibaratnya kita itu sudah mengenal barang-barang branded. Saya udah petantang-petenteng, bukan petantang-petenteng, biasa aja ya, menggunakan apa itu namanya, tas branded itu saya sudah biasa zaman itu, alhamdulillah gitu kan ya. Jadi ibaratnya udah nggak merasa melihat orang yang pakai ataupun apa tuh, kita tuh udah nggak ngerasa, itu orang norak banget gitu, nggak kepikiran seperti itu. Orang yang mau pakai ya silahkan, orang mau pakai palsu ya silahkan, no problem gitu. Tetapi kita punya malu, kita punya malu, kita punya harga diri untuk mengatakan itu orang itu, karena apa? Itu level kita udah lewat. Nggak penting. Malah penjual, dia bilang kalau ibu ini bukan pramugari tapi penjual tiket SQ, nah kan? Sedeng kan? Sedeng si Gurung Tetak tuh nggak terima dia dengan kenyataan itu. Dia nggak mau terima. Pokoknya dia gugat kepada Tuhan bahwasanya itu bohong, katanya. Dia nggak mau terima. Luar biasa kau Drum Tetak, Drum Tetak. Komplainian kau sama Tuhan ya. Kau kayaknya mau demo di depan Tuhan ya. Kau nak demo ya Drum Tetak depan Tuhan. Oh, kau ajaklah itu followers kau yang sama-sama di si Drum Tetak itu. Di situ Drum Tetak punya geng gitu ya. Drum Tetak is the gang. Kau tak terima nian. Kau nak komplain kau sama Tuhan, sama Allah. Dia tuh tak terima, dia tuh cuman jadi tiketing kau cak itu ya Allah, Ibu, itu tuh jalan hidup wong. Ngapo kau nak ngomongkan wong bebohong? Pokoknya dia tuh tiketing, la ilah bu, la ilah. Udah lah bu ya. Ini siapa jam begini lah ucol sih kok dari rumah sakit jiwa itu Grogol. Laucol. La ilaha illallah bu, janganlah bu komplain. Terimalah bu kenyataan tuh ibu. Udah ya, ada orang yang nggak mau terima kenyataan ya, dengan hidup orang lain ya. Terus dia ngatur sendiri gitu, dengan ceritanya gitu. Ya Allah bu, tiketing pramugari, tiketing dari SQ Singapore Airlines tuh nggak kayak gitu bu, bajunya bu. Nah, dan itu baju customize. Ibu ngerti customize nggak bu? Bagus mbak, buktikan omongan dia dengan data-data. Dah. Sebenarnya aku tuh males kayak gitu tuh. Cuman ini sebenarnya kemarin itu aku iseng-iseng ya. Aku iseng-iseng tuh aku bikin announcement gitu. Terus aduh kepikiran lucu juga nih kalau aku taruh dengan foto ini gitu. Jadi tadinya aku agak-agak ragu mau mau naruh di medsos aku. Cuma aku pikir ya sudahlah, karena masih banyak orang yang ngomong ya, si paling data beran. Banyak yang ngomong, "Mam, dia tuh masih loh Mam ngomongin kamu di setiap live." Aku bilang, "Apa dia?" Aku juga enggak ngurusin dia lagi dalam hati aku nih. Akhirnya tuh di ini nih sama wong-wong tuh ke dalam grup itu. Aku bilang, "No, Betino ini ndak udah berhenti apa sampai maut memisahkan kita berdua nih." Kami sampai maut memisahkan. Kau ya Allah terima kasih kalau transfer terus kau pahala sama aku aja. Cinta mati nian kau sama aku. Ada nian, iya benar ada nian dia tuh. Udah
lama aku blok Mi, kelihatannya penyakit hatinya. Iya emang, heeh. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dia tuh pokoknya dari dulu ngomongkan aku tuh udah tua, katanya udah tuir, mukanya udah keriput semua. Lah ada apa-apa Bu, daripada muka kau. Dia tuh gak suka ya dibilang tua, katanya siapa pula wong gak dibilang tua. Tahu kalau dibilang tua aku udah galak. Yo, aku jadi udah blok sama dom tetak. Aku udah galak dia omongkan tua. Heeh. Tapi kalau diomongkan, Bu, eh, walaupun ibu apa tuh bahasanya itu tua, apa kelapa tua, batok tua gitu-gitu, senang nian. Karena kita tahu gitulah tua. Nggak usah lah wong lain nak ngomong ke kita tua. Dari mukanya aja Kak, wong nyanyi. Oh, kau apalagi lihat aslinya. Kenapa sebenci itu sama saya? Ya sebenci itu sama saya karena dia tidak bisa menaklukkan saya. Dia masih sibuk kejar-kejaran apa tuh? Pergaulan sama artis Mi biar kelihatan wow tapi malah ketilep. Artis siapa? Aduh artis lewat dia foto. Seolah-olah dia difotoin artis. Mimpi. Artis dari mana? Dodok para artis foto dia. Mimpi. Gitulah dia ngaku-ngaku katanya temennya dia yang lakinya ku ambil. Yang mana temen kau dari Arab? Mana temen kau? Kalau kau habis berfoto pada saat pameran berfoto nggak ibu pejabat biasa aja mau berfoto kalau. Kau pikir wong tuh bodoh nian ngeliatin kau tuh berteman sama artis. Kau tuh jadi asistennya cocok. Jadi asisten cocok kau. Tapi artis gak galak kau untuk kebesaran badan. Babe Faisal. Ya. Nagis sedikit. Perasaan aku bukan siapa-siapa. Perasaan bukan siapa-siapa. Kalau lihat artis B aja sih, nggak gimana-gimana, nggak mau ngeliatin orang aku. Ya iyalah, foto. Padahal dulu yang dia berfoto katanya sama tetanggonya itu, dulu dia habis-habisan tuh ngomongin tetanggonya tuh. Kita dengar galau. Dia bilang, itu mah sombong ya lah, sudahlah. Tapi kita mah biasa aja. Ya, mudah-mudahan. Tapi aku yakin kalau orang jadi artis itu mereka akan tahu di mana batasan. Ya jelas aja lah dia diundang ke situ. Secara dia di situ kan jadi suruhan orang kampung sana. Bu, buatkan saya kartu keluarga. Ya iyalah dia diundang, masa nggak diundang? Oke, Babe Faisal. Good night. Lah jadilah kita berjeje. Jadilah. Nih, mungkin mukanya hilang. Mukanya hilang. Mukanya tuh udah hilang udah lama. Dia tuh jiwanya udah mati dia tuh. Hantu dia tuh. Gelak ini. Dia tuh makhluk goib. Dia udah nggak bisa melihat. Matanya udah buta, kupingnya udah tuli gitu. Makanya aku bilang sayang tuh sama anak-anaknya, sama lakinya tuh. Kalau dia sayang, dibener kelah dia tuh. Jago kalah dia tuh. Ya dari mati itunya dia tuh. Mati apa? Mati suri ya. Dah kate urusan.
Nah, aku udah kate ngambil lakinya, aku udah kate ganggu dia. Cuman gara-gara kue jo udah basah alias kue kojo. Patonyo. Tapi itu aslinya itu karena mati daging yo. Karena aku itu tidak mau dan tidak memberikan ruang untuk dia berteman sama aku. Iya oke. Jadi saya tidak mau, memang karena saya ngerasa memang ini orang sudah aneh, ya. Ini orang sudah aneh dari sikapnya, dari tingkahnya itu kayaknya pengen nunjukin banget kalau aku nih seseorang, aku nih bisa ngatur, bisa apa, bisa apa. Ya saya nggak bisa lah diatur-atur gitu, ya, ya. Ngegibah terus Palembang mano, dia tuh ngaku-ngaku, wong Palembang ngaku, wong Lahat ngaku, padahal mah, duh, dia bukan orang Lahat. Bukan orang Lahat, dia bukan orang Palembang. Iya, ya. Jadi ya apa dan padahal saya itu mau berteman dengan siapa saja, tetapi tidak ada ikatan, ya. Orang saya tidak mau ada ikatan. Wong kubu ya, oi lebih ini lagi ya udahlah. Saya tidak mau ada ikatan. Jadi berteman dengan siapa aja gitu. Jangan ngaturin gitu. Jangan ngaturin saya ya. Kalau saya bisa datang ya saya datang. Kalau saya tidak bisa datang ya mohon maaf. Lanjutkanlah acaramu. Kenapa kok jadi saya yang jadi sandramu? Gitu ya. So oke lah kalau begitu kita lanjut lagi. Kocomi. Kita lanjut lagi acara kita ini besok pagi. Hasilnya teruslah menggibah saya. Teruslah memfitnah saya. Terima kasih atas transparan pahala yang sudah Anda berikan pada saya. Dan kepada kamu yang mengikuti si drum tetak ini, saya ucapkan selamat karena kamu akan mengambil karma-karma jelek dari orang yang kamu benci tanpa sebab. Saya tidak kenal kamu, saya tidak tahu kamu, kenapa kamu benci saya? Ya, aduh, kasihan sekali kamu. Oke? Kalau saya tetap akan berputar-putar seperti penari yang kehilangan pohon. Ya, saya tertawa menari-nari. Saya senang sekali melihat kamu tantrum. Senang saya. Tambah menjadi penghibur untuk saya. Ceritakan yang lebih ekstrim. Ceritakan yang lebih ekstrim lagi, oke? Yang lebih gila lagi. Kamu bilang di situ saya bukan hanya sekedar penjual tiket pramugari SQ. Pesawat SQ, tapi sekalian kamu bilang kalau saya adalah pendorong pesawat SQ. Saya push dia. Ya, alias saya kondektur. Cinta. Kau bilang lah aku itu. Apa bayang kau bilang aku setuju gak lo? Iya, sekalian kau bilang aku penjual bandara, boleh. Tukang parkir, boleh. Kau atur. Segalanya kau atur, aku setuju gak lo. Wong gilo. Inian. Rege kawe. Tukang lap kaco pesawat pun aku. Pokoknya aku turutin apa kata kau. Terserah kata kau apa. Yo, aku nak jadi simpenan gubernur, aku nak jadi simpenan bupati, aku nak jadi simpenan presiden, aku nak jadi simpenan siapa. Aku terima galau asal sih kok bukan simpenan laki kau. Aku tak sudi aku kalau kau bilang aku simpenan laki kau. Tak sudi aku. Aku tak akan keraso lah nyampe apa belum tuh barang. Tak sudi aku. Terus terang baik, tak sudi.
Penunggu baling-baling pesawat boleh. Tak sudi aku. Simpenan Pak Ustadz terserah kau. Pokoknya simpen deh terserah kau galo. Aku nak gratisan, siapa yang nak gratis? Kau bilang aku nak gratisan, aku nak punya utang, tak apa-apa. Kau bilang bayar utangku tuh lah. Janganlah kau bilang utang aku tuh 200.000, malu aku dah. Kau bilang lah utang aku tuh 200 juta, mbak itu ada dikit raya aku nih naik. Tahu. Utang aku ke Kojo. Sakit hati aku. Lah kau jadikan aku di simpenan pejabat, kata kau utang kue Kojo, dak masuk akal. Dak masuk akal kau tuh. Korelasinya tuh dak kate, dak nyambung. Simpenan pejabat tinggi, simpenan siapa? Terus kau bilang aku utang kue Kojo, dak nyambung. Luar biasa ya. Mau simpenan, mau bini dua, napa orang yang repot ya? Ya emang beneran. Biasa yang menyala simpenan. Saya nggak ikutan bayar nih. Simpenan duit saya ikutan. Jadi kalau saya bener-bener baik, kalau nggak juga gosip, nggak buang fitnah tuh ya. Mada iya aku katanya simpenan siapa. Terus kau bilang aku butang kue Kojo sama baju kau harga 150. Enggak nyambung ya. Udah simpenan tapi minjem yo, iyo udah nyambung nih ya Nayu mau simpenan mau apa yang penting halal loh, aku nggak tidak ya. Yo, aku udah nyambung. Yang penting aku terserah dia nak ngomong ke aku simpenan siapa baik, terserah lah dia lah, atur lah kalau dia. Pokoknya wong gilo bebas. Wong gilo bebas. Asal jangan diomong ke aku simpenan lakinya. Bete di situ baik, ya. Kalau dia nak ngomong ke utang, nak bawa apa-apa, coba disinkronkan dikit. Lah kau bawa aku simpenan wong tinggi, petinggi. Kau suruh aku katanya ngutang kau cuma 300.000. Udah masuk di akal itu yo, yang waras ngalah mio, kita ngalah baik, kita ngalah. Bebas ngelihat aku pakai baju pramugari katanya tiketing begilo. Ngapa yo drum tetap masih ngoceh, dak tahu dak nemu lubang mising. Itu tebok dia tuh, teboknya tuh ada keruan lagi dia, tebok dia lah ada keruan, tebok badan di mising lah ada keruan. Jadi ngangat terus perut tentu ngangat terus dia. Kali malam ini izin kita ngegosip ya, bebas kita ya. Tukang itu kakak aku di room ini mantap cerita tuh Yunian kamu dah. Coba ngomong kayu lain kali kalau ayo nak ngomong tuh sinkronkan dikit yo. Terlalu cantik room tetak iyo. Yuk sinkronkan dikit kamu tuh yuk. Kalau dia tukang tiketing mbak itu yuk gitu, kalau kepegal kebayak seharian yuk. Tapok iya. Yang penting sah-sah ke penghulu. Iya, terserah wong, gawe-gawe wong. Ya, ribut ngomong ngasih si panse. Woi kabar tuh karot baik kau pengen jadi si panse, apalagi kau alap. Yo, kau si panse baik kau tuh ya. Dari dulu kau tuh lah bercito-cito jadi si panse, dah kate yang kalau nyimpan kau. Nggak kate yang nyimpan kau. Jadi kau tuh sakit hati. Di mana-mana kau tuh sakit hati. Ngina aja malap dikit. Kau mau simpan se. Hanya mau bekanco sama kau jolok-jolok. Wong tuh mau simpan se. Kayak mau simpenan. Kayak mau apa. Terserah kau. Sama kau. Bohong kalau kau tuh ngomong kau berdiri untuk istri salah. Temen kau tuh banyak yang simpan se. Kau dewe dulunya tuh bercito-cito jadi simpanse. Kau nak ngomong, udah melaku deh kau,
Masih aku teringatnya kau jojok ke aku sama wong dah. Sekarang kita datang nih sekarang dalam hati. Terus aku ngomong, aku lo tahu sama dia tuh sebelum kau tahu, aku lo tahu, Aku baik, itu tuh temen aku bilang gitu. Hah? Kamu kenal di mana? Ya elah, kemana aja bu? Nian Pandi, malah Nian. Aku bilang kemana aja bu? Oh dijojok kan Nian. Ayo lo kita datang sekarang. Hah? Sekarang? Ya enggak kali. Aku bilang kayak gitu. Hai, pacak Nian dia ngomong ke wong macam-macam. Liham, itu tuh liham. Syukurlah Tuhan yang Maha Kuasa tuh ngenjuk dia rai karut dia. Mohon maaf aku. Mana dia tahu? Dainya biasa-biasa baik maksud aku tuh. Amun ninjuk dai alap, kalau dunia ini diputarin juga loh. Aku Indonesia ini jadi laki dia juga loh. Dai karut bela berapa kali kawin. Udah mah kamu nih ya, udah mah jangan ngobrol-ngobrol. Udah jadilah. Ada ketawa dulu gue. Dia nanti diomelin terus, biar kelah. Udah meh, jadilah ya, keceplosan Yunda. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, aku nak sholat tobat kudai. Nak sholat tobat aku. Tinju alap jadi gasing dia. Nah kabar. Tahun ya ngomongnya rai karut be mencak ida apa? Mencak ida ngenjuk bumi, ida ngenjuk bumi sama dia. Nanti katanya kena body shaming. Iya pinternya dasar manipulatif gilo si degong itu ya. Dia bilang aku body shaming, katanya body shaming. Nah, apa kabar lu yang menghina gua dari dulu kala? Urat aku sih kok be ngomongin dulu gilo, kau lupa. Kata kau ke kencreng segala macam. Udah kata ini sampai kau tuh keluar kata-kata simpanse lah, apa lagi kata kau triplek 3 mili lah, apa lagi kata kau segala macam itu. Jadi takut kalau Ayu lah ngamuk. Tidak pulo, aku mau bercanda baik. Drum tetap fakta bukan body semio. Dia ngomongkan kita katanya apa? Kau lihat dulu body Eke ya, body Eke. Iya. Ribut lagi kau. Oh ya katanya itu, katanya apa itu? Katanya lagi tebar pesona lagi katanya. Lagi tebar pesona, lagi cari mangsa binatang kau Udah usah tebar pesona. Aku udah usah tebar pesona.